waktunya. Di sini kami ingin melakukan sebuah wawancara mengenai suku adat Melayu. Jadi kami ingin mengetahui adakah sengketa-sengketa adat yang sering terjadi dalam suku adat Melayu? Terima kasih karena sudah diberi kesempatan menjadi narasumber. Di sini sengketanya sengketa lahan. Iya, sengketa lahan. Kalau di adat istiadat Melayu, terutama di Provinsi Riau ini, kalau mengenai adat sengketa itu lebih banyak itu tentang lahan sebenarnya. Tentang lahan, Iya. Terutama di Provinsi Riau ini seperti pembukaan lahan ya. Dari dulu memang sudah banyak terjadinya sengketa. Cuman rata-rata itu memang antara adat sama adat, karena di Riau ini kan adatnya tidak hanya Melayu. Tapi kalau terhadap internalnya Melayu itu ada, tapi hanya beberapa, dan itu penyelesaiannya itu memang langsung daripada pemangku adatnya langsung. Jadi kalau misalkan kalau zaman kerajaan dulu pasti itu berbeda, itu dari langsung titah raja ya. Tapi kalau dari sekarang kita ini semenjak kemerdekaan, apalagi semenjak adanya LAM, biasanya itu emang sudah pemangku adat, dan itu biasanya itu yang sudah sesepuh Melayu, terutama datuk-datuk yang sudah punya pengalaman terhadap bidang adat, wawasannya terhadap sengketa lahan. Oh gitu. Nah, tadi kan kita membahas ada LAM. Jadi peran sesungguhnya LAM dalam sengketa tanah dalam suku adat Melayu itu gimana Mas secara rincinya gitu? Nah, kalau mengenai peran dan fungsi mungkin lebih detailnya lebih banyak ya. Tapi pada umumnya LAM Riau itu terutama itu dalam pengawasan, dalam kode etik dan peraturan-peraturan yang harus diberlakukan ya. Misalkan masyarakat adat ini melakukan pembakaran, itu kan mengenai lahan juga tuh. Itu sangat diawasi sama LAM. Kemudian pembagian sengketa-sengketa, misalkan pembagian ini berupa batasan-batasan tanah, sengketanya itu apakah di sini adat yang mana di sini. Jadi di dalam LAM itu disitulah wadah tempatnya semua masyarakat adat Melayu di sini, baik semua lembaga-lembaga adat seperti laskar yang lain ya. Mungkin banyak organisasi adat, tapi terutama yang menjadi wadah utama itu kalau di Provinsi Riau itu di LAM. Oh, berarti kalau ada masalah-masalah sengketa berupa tanah itu jadi tempat wadahnya itu LAM. Oh, gitu. Jadi ini memang selain kita membahas mengenai sengketa tanah, mengenai kewarisan dalam suku adat Melayu itu kayak mana Bang? Kan kalau dalam suku adat Batak itu di dalam keluarga ada ketentuan tertentu dalam pembagian kewarisan. Kalau dalam suku adat Melayu sendiri secara umumnya gimana? Nah, menarik kalau mengenai warisan. Kalau tentang warisan ini, itu adat Melayu itu tak lepas dari tentang ajaran Islam ya. Karena adat bersandikan syarak bersandikan kitabullah. Maksudnya adat itu berpatokkan kepada syariat, dan syariat itu berpatokkan kepada kitab, maksudnya kitab Al-Quran dan hadis. Jadi daripada warisan tersebut, mengenai warisan itu lebih berpatok kepada ajaran Islam. Jadi menyesuaikan Islam bagaimana, dan warisan adat Melayu itu ya lebih sekian persen untuk laki-laki, sekian persen untuk wanita gitu, perempuan. Berarti dalam pembagian warisan dalam suku adat Melayu itu dia sama rata gitu ya. Dan itu tentunya melalui tahapan musyawarah mufakat adat istiadat Melayu. Jadi kalau dalam kewarisan itu pernah nggak terjadi pertentangan dalam sebuah keluarga dalam suku adat Melayu? Pastinya ada. Namun tentu hal itu diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah. Bagaimana mestinya, tidak harus langsung melakukan eksekusi, melakukan kekerasan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak semena-mena gitu. Jadi kalau secara adat itu emang harus, misalkan ada permasalahan, langsung disampaikan kepada yang sesepuh atau yang datuk-datuk kita gitu kan. Nanti datuk-datuk kita tuh dianalisa permasalahan tersebut, lalu melakukan musyawarah, dipanggil semua datuk-datuk ini bagaimana, atau dipanggil yang bersangkutan, masyarakat yang bersangkutan ini bagaimana penyelesaiannya. Jadi kalau masalah kewarisan ini dia lebih dekat juga ke bagian agama ya? Ya, lebih menyesuaikan secara syariat, karena di Melayu sendiri emang
adat bersandikan syarak, syarak bersandikan kitabullah itu tadi. Ya, oke Bang, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya wawancara ya Bang. Terima kasih atas waktu. Sama-sama. Data lahan dalam adat istiadat Melayu, terutama pada Provinsi Riau, lebih banyak tentang lahan. Seperti pada pembukaan lahan dari dulu memang sudah banyak terjadi, tetapi antara adat dengan adat, karena di Provinsi Riau adatnya adat Melayu. Internalnya Melayu itu ada dan penyelesaiannya itu dilakukan oleh pemangku adat tersebut. Kalau zaman dulu langsung dari titah raja, tetapi semenjak kemerdekaan dan semenjak adanya lahirnya pemangku adat dan sesepuh-sesepuh Melayu, terutama datuk-datuk Melayu punya pengalaman terhadap adat tersebut. Mengenai peranan fungsi mungkin lebih banyak tentang hutan, pada umumnya Lam Riau. Dalam pengawasan dan peraturan yang harus dilakukan, seperti ketika masyarakat melakukan pembakaran hutan itu sangat diawasi oleh Lam Riau. Sengketa kewarisan pada adat istiadat Melayu. Adat Melayu tidak lepas dari ajaran Islam karena adat bersandingkan syariat dan syariat bersandingkan kitab Al-Quran. Jadi warisan tersebut lebih berpatokan pada ajaran Islam. Dan warisan tersebut dibagi rata kepada anak perempuan dan kepada anak laki-laki. Pastinya dalam pembagian warisan ini terjadi pertengkaran, tetapi hal tersebut bisa diatasi secara kekeluargaan.